Perkenalkan, saya Novita Nuri Kristiani dengan NIM 2021-120023. Di sini saya akan membahas tentang MRP. MRP yaitu Material Requirement Planning adalah sebuah sistem perencanaan produksi yang digunakan untuk mengelola dan mengontrol persediaan bahan baku, komponen, dan produk dalam proses produksi. MRP membantu memastikan bahwa bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi produk tersedia pada waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat, dan di tempat yang tepat. Sistem MRP umumnya digunakan dalam industri manufaktur untuk merencanakan kebutuhan bahan baku dan kapasitas produksi. Komponen utama MRP ada 3. Yang pertama ada Bill of Material atau BOM. BOM ini merupakan daftar semua bahan baku dan komponen yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. BOM juga mengidentifikasi bahan baku yang diperlukan dan hubungan antara bagian produk yang akan diproduksi. Yang kedua ada Master Production Schedule atau MPS. MPS ini menyediakan informasi tentang jadwal produksi yang direncanakan dan juga menentukan jumlah produk yang harus diproduksi dan kapan diproduksi berdasarkan permintaan pelanggan dan kapasitas produksi. Yang ketiga ada Inventory Status. Inventory Status ini merupakan sistem informasi tentang jumlah persediaan bahan baku yang tersedia, termasuk jumlah barang yang dipesan tetapi belum diterima. Inventory status juga adalah data persediaan yang akurat. Yang akurat sangat penting agar MRP dapat berfungsi dengan baik. Proses kerja MRP itu ada 3. Yang pertama, perencanaan kebutuhan bahan. Selanjutnya, ketersediaan persediaan. Yang terakhir, pemenuhan kekurangan persediaan. Perencanaan kebutuhan bahan ini MRP mulai dengan menilai jadwal produksi atau yang biasa dikenal dengan MPS dan menghitung bahan baku serta komponen yang diperlukan untuk memenuhi jadwal tersebut berdasarkan informasi dari BOM. Proses yang kedua ada ketersediaan persediaan, yaitu sistem memeriksa status persediaan dan membandingkan jumlah bahan baku yang tersedia dengan jumlah yang dibutuhkan. Yang terakhir ada pemenuhan kekurangan persediaan, yaitu di sini jika ada kekurangan bahan baku, MRP akan menghasilkan daftar pembelian untuk memesan bahan baku yang dibutuhkan atau memberikan informasi kepada departemen produksi untuk merencanakan proses produksi lebih lanjut. Selanjutnya ada keuntungan MRP. Di sini saya ada 4. Yang pertama ada pengelolaan persediaan yang lebih baik. Yang kedua, pengurangan pemborosan. Yang ketiga, pengendalian waktu produksi. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Penjelasan tentang keuntungan dari keempat MRP tersebut. Yang pertama, MRP membantu dalam mengoptimalkan tingkat persediaan dengan memastikan bahwa hanya bahan baku yang dibutuhkan yang dipesan atau diproduksi. Yang kedua, pengurangan pemborosan ini seperti mengurangi resiko kelebihan persediaan atau kekurangan bahan, sehingga mengurangi pemborosan yang dapat terjadi dalam proses produksi. Yang selanjutnya itu pengendalian. Yang ketiga ada pengendalian waktu produksi. Dengan perencanaan yang lebih baik, MRP membantu meminimalkan keterlambatan dan memastikan bahwa produksi berjalan tepat waktu. Yang terakhir ada meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi ini mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan aliran bahan baku ke lini produksi. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada kelemahan MRP. Kelemahan MRP ini saya mengambil 2. Yang pertama, ketergantungan pada data yang akurat. Yang kedua, keterbatasan dalam menangani variabilitas. Yang pertama ini, ketergantungan pada data yang akurat ini, MRP sangat bergantung pada data yang akurat dan terkini tentang persediaan, BOM, dan jadwal produksi. Yang kedua itu, keterbatasan dalam menangani variabilitas. MRP lebih cocok untuk lingkungan yang relatif stabil. Jika permintaan perubahan dengan cepat atau jika terdapat gangguan dalam pasokan bahan, MRP mungkin tidak cukup fleksibel.
Yang selanjutnya itu ada perkembangan dari MRP. Seiring berjalannya waktu, konsep MRP telah berkembang menjadi MRP 2 atau biasa yang disebut Manufacturing Resource Planning, dan kemudian ke ERP atau Enterprise Resource Planning yang mencakup pengelolaan berbagai aspek bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, sehingga manajemen rantai pasokan. Apa yang membedakan MRP 2 dan ERP? Kalau MRP ini menambahkan perencanaan sumber daya lainnya seperti kapasitas produksi dan menggunakan mesin dalam produksi. Dan ERP adalah sistem yang lebih komprehensif yang tidak hanya menangani produksi tetapi juga aspek-aspek lain dari operasional perusahaan termasuk keuangan, pembelian, distribusi, dan manajemen proyek. Dengan pemahaman tentang MRP, perusahaan dapat lebih efisien dalam merencanakan kebutuhan bahan baku, mengoptimalkan persediaan, dan menjaga alur produksi tetap berjalan dengan lancar. Sekian pembahasan tentang materi MRP dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.